Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kegiatan 7 hari, kegiatan 40 hari, kegiatan mengenang 100 hari, termasuk haul atau mengenang 1000 hari wafatnya seseorang, baik itu orang soleh maupun orang yang setengah soleh atau orang yang tidak soleh sama sekali, yang dihaulkan secara hukum tidak ada hukum khusus dalam agama, karena hukum akan jatuh ketika pelaksanaan itu sendiri, yaitu bertolak belakang atau tidak dengan syariat Islam. Ya. Ini hanya sekedar tradisi, kebiasaan yang dianggap diteliti secara kacamata agama adalah kebiasaan yang khair, kebiasaan yang bagus. Ya. Karena di dalamnya isinya adalah doa-doa dan bacaan-bacaan yang dihadiahkan untuk almarhum almarhumah yang telah wafat. Ya, secara hukum tidak ada apakah itu sunat, apa ini wajib, sunatnya muakkadah atau ghair muakkadah, tidak ada. Tapi satu kebiasaan yang baik, bila mana di dalamnya penuh dengan kebaikan, maka akan membawa maslahat manfaat baik yang hidup terlebih untuk yang sudah wafat. Ya. Apakah ada artinya buat yang wafat? Oh, tentu. Setiap kegiatan yang tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i atau dengan perintah dan sunnah Rasul, tentunya di dalamnya ada manfaat dan faedah. Sekarang bagaimana kalau diumpamakan atau diakurkan dengan hadis yang tadi dibaca? Iza matabnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Bila mana anak Adam telah wafat, maka terputus seluruh amalnya, ya, ila bisalasin, kecuali 3 hal, ya, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholihu yad'ulahu. Amal tersebut yang pertama, kedua dan ketiga, ya, shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholih, itu 3-tiganya dilakukan oleh orang semasa hidupnya, dan ketika dia meninggal dunia maka ini dianggap tidak putus, akan terus mengalir. Sedekah jariyah, contoh, kita ikut beli keramik 2 meter saja di Masjid At-Thayyibah, maka orang yang membeli keramik yang dipasang di Masjid At-Thayyibah, walaupun yang belinya, yang menjariahkannya sudah wafat, selagi masjid ini dipakai untuk ibadah oleh umat Islam yang masih ada, maka orang tersebut berhak pahala atas ibadah-ibadahnya atau bangunannya yang dipakai ibadah tadi, Allah yang memberikan pahala. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sudah kita paham lalu kita ajarkan kepada orang lain, dan orang lain pun mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, terus, ya, sambung menyambung, maka orang yang paling pertama mengajarkan, orang yang kedua yang mengajarkan, walaupun mereka sudah wafat, maka tetap mereka mendapat barokah pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Lalu doa anak soleh. Sebetulnya kalau bicara doa anak soleh itu jangankan berdoa khusus untuk orang tuanya, kesolehannya karena oleh orang tuanya dijadikan, dididik menjadi orang yang soleh, maka setiap anak yang melakukan amaliyah menurut Islam adalah bagus, ya, maka kebagusan kesolehannya, orang tuanya pun akan mendapat pahala dari anaknya yang ahli ibadah tadi. Ya, apalagi kalau kita sampai mendoakan khusus, ya, dikhususkan untuk orang tua kita, untuk leluhur kita, nenek kakek kita, dan seterusnya dan seterusnya. Baik,
Saya sebelum tadi pada maghrib membaca beberapa kitab kecil, ya, di mana di dalamnya adalah kebiasaan orang-orang ahlu sunnah. Ya, ada yang bagaimana orang meninggal ditalkinkan, talkin mayit. Terus ada lagi masalah membaca istighfar untuk yang meninggal, lalu membaca Al-Quran, membaca sholawat, tahlil, tahmid, dan seterusnya. Apakah dalam rangka 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau tahun, tepung tahun. Nah, yaitu masalah pahala orang membaca Al-Quran yang dikhususkan kepada orang yang telah meninggal. Ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali pemahaman bahwa dianggap percuma orang yang mendoakan orang-orang yang telah wafat. Ya, karena mereka punya dalil tadi bahwa orang yang telah meninggal putus seluruh amalnya. Betul, karena orang meninggal, orang mati, di mana mau amal lagi? Ya, tapi artinya putus di sana bagi yang mati, tapi bagi yang hidup untuk yang mati masih tetap bisa berlangsung. Sehingga ada syariat boleh orang yang telah meninggal dunia dihajikan secara badal, dibenarkan dan disahkan dan diperbolehkan dan diperintah oleh Rasulullah. Ya, kalau urusannya orang yang meninggal dunia, ya udah nggak mungkin bisa haji, nggak mungkin bisa umroh. Tapi orang yang hidup menghajikan orang yang meninggal boleh hukumnya. Ya, bahkan kalau seandainya najar orang tersebut, maka ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta bendanya, dengan harta benda si yang najar tadi. Ya. Dan kalau harta bendanya tidak ada, maka ahli warisnya sunnah menghajikan orang tersebut yang sudah najar tadi. Apalagi najarnya sudah diamanatkan sama anaknya. Nah, ini diantaranya. Ya. Apakah sampai pahala bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan yang lainnya yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia bisa nyampe atau tidak? Bisa, malah bermanfaat untuk si mayit. Mana dasarnya? Orang sekarang kalau tanpa dalil dia nggak percaya. Ya, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan, wa ama qiraatul Quran wa ihda'uha ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fahaja yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabus saum wal haji. Artinya bahwasannya bacaan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk yang mati ini bisa sampai kepada si mayit seperti sampainya pahala puasa dan juga pahala ibadah haji. Wal aula ayyanwiya indal fi'li annaha lil mayyit. Artinya yang lebih utama ketika mau memulai orang tersebut membaca Al-Quran, kalau suratnya terserah, ada yang senang baca surat Yasin, monggo, baca surat Kahfi silakan, ya, karena di sini adalah membaca Al-Quran, ya, membaca surat Al-Ikhlas saja sudah membaca Quran, ya. Di dalam tahlil kan ada Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Ya, diantaranya dihadiahkan kepada si mayit. Ya, hendaknya orang tersebut ketika mengawali memakai niat. Ya, kalau bahasa kitanya, sesungguhnya pahala bacaan Quran ini yang saya baca saya hadiahkan kepada fulan bin fulana. Ya, kepada siapa bin siapa. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau menjelaskan supaya di mana-mana sudah beres membaca Al-Quran, mengucap ya Allah, semoga kau sampaikan pahala bacaan Al-Quran yang saya baca ini kepada si A, kepada si fulan, sebut namanya, itu bagus. Muhammad bin Al-Marwaji, beliau berkata, saya mendengar
Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata begini, iza dakhaltumul maqabir fa'aqra'u bi fatihatil kitab wal ikhlas wal muawwidatain waj'alu sawaba dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim fal ikhtiyar ay yaqulal qari ba'da qiraqih Allahumma ausil sawaba ma qaratahu ila fulanan atau ila fulan bin fulan. Artinya, kalau kalian semua mendatangi pekuburan atau mendatangi makom, maka baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan jadikan ganjaran bacaan kalian tadi kepada ahli kubur, maka pahala itu akan sampai ke mereka semua. Dan kau ucapkan doa setelah membacanya dengan kalimat Allahumma ausil sawaba ma qaratuhu ila fulan bin fulan. Artinya, ya Allah, semoga engkau sampaikan pahala bacaan saya yang saya baca tadi. Di dalam kitab salah satu Rasail, Imam Muhammad Al-Arabi menjelaskan inna qira'atal Qur'an alal amwati jaizatun yasilu sawabuha lahum inda jumhuril fuqaha'i al-Islam ahlu sunnah wal jamaah wa in kanat bi uzratin ala tahqiqin. Artinya, sesungguhnya adanya bacaan Al-Quran kepada si mayit itu akan mendapat pahala sampai kepada si mayit. Begitu pula menurut para ulama-ulama ahli fikih dan ahli sunnah wal jamaah, walaupun dalam kebuktiannya harus memberikan upah kepada orang lain sekalipun diperbolehkan. Contoh, anak-anaknya kagak bisa ngaji, lalu dipanggillah amil yang tukang ngurusin jenazah biasanya kalau di kampung, dan golongan ustadz ya yang tukang ngajar ngaji di kampung, ya tolong orang tua saya ajikan selama 7 hari 7 malam ya, dan saya berikan upah umpama 10 juta atau 5 juta, itu diperbolehkan kalau anak-anaknya tidak bisa ya. Nah, ini terutama ini nih, yang baca Quran buat orang lain ya. Selesai, shadaqallahul azim, Allahumma ja'al sawaba ma qaratu hadiyatan liruhi alal kubur bulan bin bulan ya. Dalam artian, ya Allah, sampaikan bacaan Quran yang telah saya baca tadi. Di dalam keterangan yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijamata ahadukum palatah bisuhu wa asri'u bihi ilal qabrihi wal yaqra'a inda rasihi fatihatal kitab rawahu at-Tabrani wal Baihaqi wal Abdu al Baihaqi wal yaqra'u inda rasihi fatihatal baqarah wa inda rizlaihi bi khatimatil baqarah. Ya, hadis riwayat at-Tabrani dan Imam al Baihaqi. Artinya, di mana-mana meninggal salah satu di antara kalian semua, maka jangan nunggu lama, segeralah, percepatlah kubur ya? Karena orang yang mesti diburu-burukan itu sesuatu hal yang harus dipercepat itu ada yang mengatakan ada 5, ada yang mengatakan ada 3. Yang pertama, bila mana datang waktu sholat, jangan diingke-ingke, jangan ditunda-tunda, segeralah sholat. Yang kedua, di mana orang meninggal dunia, jangan nunggu saudaranya yang masih ada di Aceh, segeralah pandikan, kapani, sholatkan, makamkan. Yang ketiga, bila mana ada gadis dan bujangan yang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, jangan nunggu tahun depan ya, jangan nunggu karena kemarin habis nikah kakaknya, nggak boleh nikah 1 tahun 2 orang. Itu paham dari mana? Dalam Islam tidak ada begitu. Itu mah waqala qalatuhu ya. Karena kalau waqala Allah Ta'ala tidak ada, qala Rasulullah tidak ada. Yang adanya waqala qalatuhu, kata qalat dulu. Dalilnya kagak ada ya. Itu diantaranya ya. Kalau saya punya anak perempuan 3 semua, ada jodohnya bareng, saya nak nikahin bareng, nggak olong duit ya, sekali hajatan doang. Daripada 3 kali emang gak ribet. Ya Allah. Itu diantaranya. Dan
saya adalah termasuk orang-orang yang melanggar aturan waqala qalatuhu. Ponakan saya nikahin dalam 1 tahun 2, ya, karena emang udah ada jodohnya. Dan ada juga yang menambahkan bila mana punya hutang sudah jatuh tempo jangan dingkengke, bayar. Karena orang yang punya hutang sampai jatuh tempo, jangankan melakukan maksiat, berbicara aja termasuk dosa udah. Ya, jangan ditunda-tunda tuh. Dan yang terakhir, bila mana kita punya salah, segeralah kita minta maaf. Itu yang terbaik. Ya. Selanjutnya dikatakan dalam hadis tauhid tadi bahwasannya di mana-mana meninggal salah satu di antara kalian, percepatlah, ya, segera kuburkan dan bacakan di pas kepalanya surat Al-Fatihah. Dan di riwayat yang lain yaitu baca pas kepalanya itu awal suratul Baqarah, dan di pas kaki duanya bacakan akhir surat Al-Baqarah, ya, amanah Rasul. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, artinya bacalah oleh kalian surah Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, itu diantaranya. Kita kan tradisinya begitu, kalau melayat atau tajiah, ya pertama nanyain dulu kapan, jam berapa meninggalnya, apa penyakitnya. Setelah itu kita duduk, kita tawasul, biasanya baca surah Yasin, dan itu perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, masih sekitar 2 bait lagi, ya. Itu kalau nggak pengen dalil. Selanjutnya ada lagi tradisi di kita itu, setiap orang yang meninggal, terutama mau menjelang Ramadan atau setelah Ramadan, itu biasanya nyekar, ya, ngembang, kalau bahasa orang sini ngembang, nyekar, ya. Bagaimana hukumnya menabur bunga di atas pekuburan? Kita sudah supaya tahu, jangan cuma ikut-ikutan doang. Apa sih tujuannya, gitu kan? Kalau orang sini biasanya minta sama ustadz sama amil air dingin, air tiis, ya. Nah, kalau sekarang mah nggak usah ke amil, ngambil aja dari kulkas. Itu udah barang tentu dingin sekali itu. Itu orang dulu itu udah tradisi, ya. Tahu bacaannya apa, wallahu a'lam. Dan sampai sekarang masih ada. Cuma kalau dulu ke orang yang pakai ikot gelambang semplak, ya, yang biasanya dia kagak tawasul dulu, ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim, ashadu alla ilaha, ashadu anna rasulullah. Nah, si putih celak herang, itu biasanya. Ya, ka Gusti nu Maha Suci, ka Allah Subhanahu wa taala saeutik anu dibakti loba anu dipenta. Ya, tambah galeong nu cicing di kolong. Nah, tambah galeong nu cicing di kolong, bangkong budu. Ya, itu udah salah ngomong kita. Salah kaprah, ya. Kalau kita paling ditawasulin, siapa yang mau dijarahinnya, ini doain dari rumah, ya. Tuh air mau dipandiin kek sama dirinya sendiri, terserah, ya. Bagaimana hukumnya menebar bunga di atas pekuburan? Bagaimana hukumnya? Ya, kalau ditanya hukumnya otomatis wenang, boleh saja. Ya, boleh saja, asal tahu tujuannya. Hukum menabur bunga di atas pekuburan itu hukumnya wenang, sebab menurut Al-Quran, ya, dalilnya dari tiap-tiap perkara yang hidup itu mempunyai tasbih, ya, seperti hidupnya pepohonan. Selama masih basah itu pepohonan, selama itu pula pohon itu bertasbih selamanya, ya, bertasbih. Mana dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa im min sayyin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun. Suratnya surat Al-Isra ayat 44.
itu yang menjelaskan tentang makhluk hidup itu semuanya bertasbih, termasuk pepohonan. Dan tidak ada satu perkara pun yang diciptakan oleh Allah kecuali membaca tasbih serta memuji kepada Allah. Akan tetapi kamu tidak akan paham bagaimana tasbihnya pepohonan kepada Allah, bagaimana tasbihnya makhluk yang lain kepada Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min khitanil Madinah au Makkah, fasami'a mautu insanain yu'azzabani fi qabrihima, maqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabiri, summa qala bala kana ahaduhuma la yastatirru min bauli wa kana al-akharu yamsi bin namimatin summa bizali datin fakafaroha kasrataini wa wada'a ala kulli qabrin minha kasratan, faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha, qala sallallahu alaihi wasallam la'allahu ayyu khafifa anhuma malam ta'ish basa. Rawahu Imam Bukhari. Artinya ketika satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ya, dengan para sahabat ke tempat pekuburan yang ada di Baqi', berarti di Madinah ya, yang ada di Ma'la berarti di Mekah ya. Maka beliau mendengar, karena Rasul itu mukasyafah, artinya orang yang di dalam kubur aja bisa ketahuan yang sedang disiksa atau yang sedang mendapat rahmat kubur ya. Yang sedang menangis mendengar ada dua kuburan yang di dalamnya, dua kuburan tadi dua-duanya sedang menangis, sedang tersiksa ya. Dan dua orang tadi sedang disiksa bukan karena melakukan dosa besar, bukan ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang pertama orang ini disiksa karena orang ini kencing tidak obeh ya. Itu yang pertama tuh, yang didengar oleh Nabi yang sedang disiksa di jero kubur. Di dalam kubur itu, ini orang yang kencing tidak bertoharoh, tidak cebok, tidak obeh. Ternyata kencing itu harus bersih-bersih. Makanya diatur dalam ilmu fikih, ada bersih-bersih memakai air, ada juga memakai batu. Batu itu artinya bukan batu koral, bukan batu bahan bangunan seperti batu bata ya. Batu itu diartikan benda yang bisa menyerot najis. Nah, seperti ini ya, tisu ya, atau lamak ya, kain ya, itu diantaranya, atau dedaunan yang bisa mengambil atau membersihkan. Nah, yang kedua yang seorang lagi ya. Yang pertama tadi orang yang kencing tidak memakai hijab dan tidak obeh. Yang kedua yaitu orang yang melakukan namimah ya. Namimah itu mengadu domba, atau kalau zaman sekarang karena sudah zamannya sudah HP, jarang orang mengadu domba orang, ngomong sini, biasanya menyebarkan berita bohong atau disebut hoax atau hoax cek budak ya. Jadi itu karena disiksa tadi, disiksanya bukan karena dosa gede ya, karena nyebarin hoax dan juga kencing tidak obeh dan tidak memakai hijab. Artinya kayak kebanyakan supir nih, supir truk terutama. Kalau di jalan tol, rest area masih jauh, kencing udah kebelet, pasti dia berhenti di pinggir jalan, dan kencingnya pasti di ban mobil. Itu pengalaman, karena saya dulu jadi kenaik truk ya, sebelum pesantren Pak, bener. Pengalaman nurunin batu ke Jakarta, itu supir kebiasaannya begitu. Itu supir truk. Kalau supir-supir yang lain saya nggak pernah ngalamin ya. Nah, itu diantaranya. Lalu apa yang Rasulullah kerjakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta kepada sahabat ambilkan aku sebatang ranting.
ya, yang masih basah. Lalu oleh beliau dibelah dua, ya, dibelah dua. Lalu beliau tancapkan di kuburan tadi yang sedang disiksa. Disaksikan oleh sahabat, ya, yang sebelah ditancapin di orang yang kencing sambil tidak obeh dan tidak memakai tutup-tutup, tidak memakai halang-halang atau tidak memakai hijab. Yang kedua orang yang namimah, yang mengadu domba, ya. Apa yang dimaksud? Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Ya, apa itu artinya? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kata beliau, orang yang sedang disiksa ini diringankan siksanya. Dua-duanya, selama dua belah ranting ini masih basah, maka ranting ini akan bertasbih kepada orang yang ada di dalam kubur tadi. Maka insya Allah kata Rasulullah diringankan selama ranting ini belum kering. Nah, mungkin kebiasaan orang tua kita dulu menebar bunga di atas kuburan, ini namanya bahasanya dikiaskan menabur bunga di atas kuburan. Selagi bunga ini belum kering, maka bunga itu pun bertasbih kepada orang yang telah meninggal dunia. Contoh nih, contoh kita kalau makamin orang meninggal suka diajarin nggak? Suka diajarin nggak? Suka diajarin. Terus cari dalilnya oleh bapak. Di Quran ada apa enggak? Di hadis ada apa enggak? Pasti enggak ada. Kalau mengazankan anak yang baru lahir ada hadisnya, ya. Mengikomatkan anak yang baru lahir ada dalilnya. Tapi kalau mengazankan orang yang sudah masuk liang lahat itu tidak ada dalil. Dalilnya adalah kias. Dikiaskan kalau lahirnya sunnah, maka termasuk sunnah ketika mau dimakamkan, masuk lagi ke alam barzah, diikomatkan dan diazankan. Cuma azan di situ tidak sunat dijawab, ya. Jadi tidak sunat. Kalaupun ada orang jawab, umpama nih, si Arya masuk liang lahat nih, diajankan sama saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang hadir banyak, nggak usah dijawab, tidak disunatkan dijawab, ya, dengerin aja. Yang disunatkan dijawab itu yang di masjid. Azan di masjid sunnah dijawab. Tapi kalau orang mengajankan orang yang sedang dimakamkan, tidak sunnah dijawab. Terus ada yang jawab, ya biarin, jangan dilarang-larang. Orang jawab cuma tidak disunahkan. Kalau tidak disunahkan berarti kan tidak ada pahala, ya. Membaca Allahu Akbar masa nggak mendapat pahala? Ya karena tidak disunahkan, ya. Dikala itu termasuk ketika kita punya istri bawel, istri cerewet, banyak maunya, ya. Kalau ngomong kita satu kalimat, dia 70 kalimat. Nah itu sunat diajankan. Diajanin maksudnya, kita ajanin. Nah ntar dia nanya, lah Pak nyelindung apa gimana ini? Ngapain? Kok jam segini ajan? Lu terlalu rewel, makanya gua ajanin. Dan mendengar orang ngajanin orang kesurupan termasuk tidak usah dijawab. Termasuk orang yang mau haji besok nih. Orang yang mau haji biasanya diajankan, dikomatkan, ya. Itu nggak usah dijawab, tidak disunahkan dijawab, ya. Nah itu diantaranya sekelumit. Jadi kesimpulannya, orang yang menebar kembang atau bunga di atas pekuburan intinya dikiaskan dengan kelakuan atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dikala beliau mendengar di dalam kubur ada sedang disiksa, lalu beliau mengambil satu ranting, dibelah dua, dan beliau tancapkan di atas orang yang disiksa tadi, di atas kuburnya. Ketika ditanya oleh sahabat, mudah-mudahan orang ini, ya, diringankan siksanya selagi pohon ini, selagi ranting ini masih basah. Nah itu kiranya. Jadi kita harus tahu seluk-beluknya yang minimal gitu. Ya kenapa sih Pak? Itu nabur bunga di atas kuburan nenek. Ah kamu mah rewel, ah udah. Nah kalau kita tahu mah, oh sejarahnya begini. Nah dulu Nabi itu pernah, gitu kan. Anak sekarang itu kritis Pak, kritis. Apalagi kalau di sekolahnya di sekolah sono di Nampo sono, ya.
Itu pasti. Kenapa sih Pak orang mati harus tahlil? Kenapa sih Pak orang mati harus didoain, gitu kan? Kritis biasanya. Nah, ya ini saja barangkali, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita dan keyakinan kita, ya, bahwasannya mendoakan orang yang wafat, ya dikatakan dalam sebuah hadis, "Khairud dunya wa ma fihi," lebih baik daripada dunia dan isinya, termasuk 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairu minad dunya wa ma fihi, ya. Maka rajin-rajinlah mendoakan orang lain ketika mereka sudah wafat, apalagi orang tua kita, saudara kita. Insya Allah kita pun nanti ketika wafat, ya akan banyak yang mendoakan kita, ya. Karena orang meninggal yang bagus itu bukan jumlah yang datangnya ribuan, berapa orang yang doain kita. Seperti si Ariel itu kan luar biasa, bukan dalam negeri doang, sampai orang luar negeri ikut sholat gaib, ikut doain dia. Berarti kan ini hebat, luar biasa. Nah, kalau kita meninggal kadang-kadang Pak RT aja nggak tahu. Nah, itu tahu-taunya udah diajak tahlil, lah emang siapa yang mati? Warganya nggak taunya. Ya, banyak yang begitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu dan keyakinan bagi kita semua, bahwasannya tidak ada yang sia-sia ketika kita lakukan, karena energi yang kita keluarkan, bacaan yang kita keluarkan. Ingat, di samping kita Raqibun Atidun, ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqib, ya, tukang catat, malaikat Atid juga tukang catat. Cuma yang satu mencatat kejelekan, yang satu mencatat kebaikan kita. Apapun pembicaraan kita, apapun pekerjaan kita, yang jelek, yang baik, semuanya sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tugas 2 malaikat tadi yang selalu mengawasi kita siang malam, ya, sampai kita wafat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kiranya seluruh taruhun atau leluhur yang dihaulkan pada malam hari ini, itunya kan catatannya, ya, mudah-mudahan mereka semua dilapangkan dalam kuburnya, diterima segala iman Islamnya, diterima amal baiknya, diampuni segala salah dan dosanya, dan dijadikan kuburnya al-qabru raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbik lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma ausil sawaba ma qaratu hadiyatan liruhi alal kubur wa qadusiyati binti samsudi wa ususan liruhi alal kubur samsumardi binti radiyallahu summa ususan liruhi alal kubur Mbah Basiri bin Fulan radiyallahu summa ususan liruhi alal kubur Mbah Mat Sukri bin Fulan wa ususan liruhi alal kubur Mbah Aryem binti Mad Ali radiyallahu anha wa qarana walaha wa khususan ya alal kubur Mbah Hasan binti Fulan radhiyallahu anha wa khususan ya alal kubur Budayyim binti Basyiri radhiyallahu anha wa khususan ya alal kubur Ikwatinah binti Madsukri kulhum radhiyallahu lahum wa syakru ibahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna jannata ma'wahum. Allahumma ij'alhum kuburahum wa kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'alhum kuburahum wa hubratan min hufadin niran. Allahumma salimna min kulli bala'i dunya wa ajabil qabri wa min fitnatihima bida aminan nar wa sitra minan nar wa hijaba minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min kulli bala'i dunya wa ajabil qabri wa min fitnatihima ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.